Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati billah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya sebagai orang yang beriman memang harus selalu bersyukur, karena setiap detik, setiap saat kita selalu dilingkari oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dan dimanapun kita berada, saat itu tidak bisa kita pungkiri ada karunia Allah. Bahkan pada saat mendapatkan musibah, sekalipun saat Allah menguji kita dengan cobaannya, di situ pun ternyata akan ada nikmat yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nikmat yang tak mungkin bisa kita ukur dengan apapun adalah nikmat iman. Inilah nikmat yang akan menyelamatkan kita. Kita bisa berbahagia, maka syukurilah nikmat itu dengan cara senantiasa menguatkannya. Dan salah satu dari cara menguatkan iman itu adalah ketika kita bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di majelis ilmu itu yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk menjadi orang ikhwati fillah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan panduan kehidupan. Hidup kita harus dipandu oleh syariat yang beliau bawa. Kalau seandainya kehidupan kita tidak dipandu oleh itu, maka kita akan nyasar, jalannya akan menyimpang. Dan kalau jalannya sudah menyimpang, nanti tidak akan berujung sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, teruslah berada di jalan yang lurus itu. Teruslah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau hadir untuk membawa jalan itu. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah berada di atas sunnah. Dan di hari akhirat kelak mudah-mudahan Allah izinkan pula kita untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahmani Allahu wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita akan coba membahas, melanjutkan bahasan dari sirah, perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya tergambar oleh kita bagaimana penentangan orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menentang keberadaan Al-Quran yang dianggapnya sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Mereka juga menentang keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Kenapa mereka menentangnya? Karena menurut mereka, kenapa Rasul itu dari manusia? Kan sama dengan kita. Kalau sama dengan kita ya berarti tabiatnya sama. Kenapa tidak dari para malaikat? Jadi ditentangnya. Kalau sudah ditentang saksian Nabi, maka otomatis akan ditentang juga risalah yang beliau bawa. Walaupun sebenarnya penentangan mereka terkadang terpaksa hanya karena gengsi, hanya karena malu, karena banyak di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran mereka yakin bahwa itu sesungguhnya bukanlah kalam manusia. Karena mereka bisa menilai kalau manusia tidak selikur ini luar biasa, mengandung makna yang sangat dalam yang datang dari seorang yang dia tidak terkenal sebagai ahli dalam bersyair, ahli dalam bersastra, tapi yang keluar dari mulutnya justru adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa ditandingi. Maka malam hari ini akan kita lihat satu poin, judulnya adalah Dawafi' Inkari Da'watil Islam fil Ahdil Makki. Apa yang menyebabkan mereka atau apa yang memotivasi mereka untuk mengingkari dakwah Islam pada periode Makkah? Kenapa mereka begitu menentang? Tentu ada sebab-sebabnya, ada latar belakangnya. Jadi dawafi' ingkar dakwah, apa yang melatar belakangi? Ada beberapa poin yang disebutkan di sini. Yang pertama sekali adalah dha'fu ta'sirin nubuwat fi jaziratil Arab, lemahnya pengaruh kenabian di negeri Arab. Jadi setelah dulu Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim kan melahirkan punya anak yang namanya Ismail. Ketika dia kecil, dia diperintahkan oleh Allah agar Nabi Ibrahim itu membawa Ismail itu ke Mekah, sebuah lembah yang ketika itu tidak ada satupun manusia yang hidup di situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia. Disitulah disuruh oleh Allah Nabi Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail, sampai pada akhirnya tumbuh dewasa dan wilayah itu menjadi wilayah yang dipenuhi oleh manusia. Itulah Mekah yang sekarang itu. Setelah Nabi Ismail itu tidak ada lagi nabi yang diturunkan di situ kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, pokoknya jauh. Bukan dia di wilayah Jaziratul Arab, bukan di negeri Arab. Jadi lemah pengaruh nubuwah itu. Walaupun masih ada bekas-bekas atau sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, itulah yang disebut dengan Al-Ahnaf. Jadi ada orang-orang yang masih terpelihara, tapi sedikit sekali jumlahnya. Didominasi wilayah itu oleh kesyirikan, maka disebut mereka dengan al-musyrikun. Jadi yang tinggal di wilayah itu kebanyakannya adalah musyrikun, orang-orang yang menyembah patung. Kenapa mereka menyembah patung? Dulu tidak ada di Jazirah Arab itu patung, tapi dibawa masuk patung itu oleh salah seorang dari Amr ibn Lu'ay al-Khuzai, kalau tidak salah namanya, dari wilayah Yaman. Dialah yang membawa masuk ke kota Mekah patung itu. Pada akhirnya itu menjadi sesembahan. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya al-Khuzai tadi itu, Amr ibn Lu'ay al-Khuzai itu akan diseret masuk ke dalam
nerakanya Allah, karena dialah yang membawa patung itu masuk ke kota Mekah. Ada memang ahlul kitab, tapi ahlul kitab dari kalangan al-Yahud dan Nasara, tapi bukan itu yang mendominasi. Yang mendominasi tinggal di wilayah situ adalah kabilah-kabilah Arab, di mana kebanyakan mereka memang sebagai al-Wathaniyah. Wathaniyah itu adalah penyembah patung. Ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ada Hubal. Itu semua adalah patung dari orang-orang soleh. Sama seperti orang-orang soleh yang pada masa Nabi Nuh, yang mereka dibuatkan patungnya oleh umatnya atas bisikan iblis. Jadi syaitan juga yang membisikkan kepada mereka, kenapa tak kalian buatkan patungnya, agar kalian setiap kali memandangnya muncul semangat untuk beribadah. Awalnya ceritanya seperti itu, dibuatlah patung itu, dan betul memang nampak dia datang semangat ibadah. Tapi generasi awal masih selamat, generasi kedua masih ada selamat juga, tapi generasi berikutnya setelah itu sudah mulai salah paham. Tidak lagi sekedar untuk mengingatkan, tapi justru mereka menganggap itulah yang pantas disembah, itulah yang pantas dijadikan tempat meminta. Maka setiap kali mereka punya hajat, mereka datang menemui patung-patungnya itu. Itu juga yang terjadi di kota Mekah itu. Itu juga yang terjadi. Manat, Hubal, Uzza, itu orang-orang baik. Ada di antara kebaikan mereka itu orang yang dulunya suka dia membantu orang-orang yang berhaji. Jadi setiap kali ada orang berhaji, dia menyiapkan minumnya, dia menyiapkan makannya. Gak ada orang haji yang kelaparan, yang terlantar. Karena ada orang baik, orang soleh yang selalu memberikan hartanya untuk itu. Dan ketika dia meninggal, dibuatkan patungnya untuk kemudian menjadi sesembahan. Inilah yang mendominasi. Maka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran, satu keyakinan, di mana keyakinan itu melarang mereka untuk menyembah patung, tentu tersinggung, bele. Selama ini yang disembah adalah itu, sekarang datang seseorang yang melarang untuk menyembah itu. Maka pengingkarannya luar biasa. Andai kan pun ada ahlul kitabnya pun sudah mulai menyimpang. Maka kan dalam Al-Quran itu kan kayak Al-Bayyinah umpamanya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin ini itulah yang mendominasi kota Mekah pada saat Rasul membawa atau diutus menjadi seorang Rasul, membawa sebuah risalah. Ada ahlul kitab, ada musyrikin, tapi dua-duanya kafaru. Jadi kan lam yakunil ladzina kafaru. Nah, tidaklah orang-orang yang kafir itu. Siapa mereka? Min ahlul kitab wal musyrikin. Baik ahlul kitab maupun musyrikin. Berarti ahlul kitab kafir berdasarkan ayat tadi. Karena sudah banyak penyimpangan yang mereka lakukan. Tidak lagi sesuai keyakinan mereka dengan apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada Injil. Walaupun mereka punya kitab samawi, ada kitab mereka, Taurat namanya, Injil namanya, tetapi mereka itu adalah yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka itu sudah merubah-rubah kalam Allah. Al-kalim di situ kalam Allah. Sudah merubah-rubah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Musa mengajarkan tauhid yang benar.
Nabi Isa mengajarkan tauhid yang benar. Maka tidak pernah Nabi Isa sendiri menyatakan bahwa dia adalah anak dari Tuhan, anak dari Allah. Penyimpangan itulah yang terjadi, dan mereka-mereka yang sudah menyimpang itulah yang tinggal di Jaziratul Arab pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semenjak Nabi Ismail itu terus tidak pernah turun lagi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang jahiliyah itu, orang-orang musyrikin itu mereka berharap Nabi itu datangnya ya seperti Ahlul Kitab, datangnya dari kalangan mereka juga. Ternyata enggak. Maka ditentangnya. Kenapa bukan dari kita, katanya? Karena selama ini sejarah para nabi kebanyakannya memang adalah dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, semuanya itu. Tapi ternyata sekarang dari kalangan Ismail, dari Bani Ismail. Itu kalau nggak salah keturunan, kalau diurut keturunan Ismail adalah kakek Nabi yang kedua, yang ke-20. Nah setelah dia barulah Rasul yang ada di Mekah. Maka yang pertama sekali penyebab mereka mengingkarinya adalah dha'fu ta'sirin nubuwat, lemahnya pengaruh kenabian. Wajar mereka menentang, karena merubah sesuatu yang sudah mendarah daging tentu itu bukan perkara yang mudah. Selama ini yang mereka yakini bahwa sesungguhnya inilah yang pantas disembah, inilah tempat mengadu, inilah tempat meminta, inilah yang pantas diagungkan. Tapi ternyata sekarang datang Nabi baru yang membawa ajaran yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebabnya adalah al-asabiyatu liturasil aba wal ajdad. Al-asabiyah, fanatik dengan peninggalan al-aba wal ajdad, bapak-bapaknya dulu dan kakek-kakeknya dahulu. Sangat fanatik mereka. Apa yang mereka dapatkan dari bapak-bapak terdahulu, dari kakek-kakeknya, itulah yang mereka pegang erat. Itu yang dipegang kuat. Dan ini pula yang sulit untuk dirubah. Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW justru adalah menentang apa yang dibawa oleh, apa yang disampaikan dan diajarkan oleh bapak-bapak mereka terdahulu. Kalau ditanya kenapa tidak mau beriman, alasan mereka seperti itu. Itu yang terdapat di dalam ayat. Dan alasan itu ternyata bukan hanya pada masa itu saja. Alasan itu mulai dari masa Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim dulu ketika ketika diutus dia menjadi rasul. Nah, alasan mereka kenapa tidak mau untuk mengimani yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ternyata jawaban mereka sama. Terdapat umpamanya dalam surat As-Su'ara, itu dikatakan idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Jadi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa sebenarnya yang kalian sembah ini? Qalu, mereka berkata, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah patung-patung dan kami senantiasa akan beriktikaf. Akifin. Iktikaf berarti duduk termenung di depan patungnya. Itulah ibadah mereka, iktikaf mereka dalam bentuk bermenung di hadapan patung-patungnya itu. Lalu kata Nabi Ibrahim, qala hal yasma'unakum istad'un? Apakah patung-patung itu mendengarkan kalian ketika kalian berdoa? Jadi kalau kalian meminta, apakah dia akan mendengarkan? Au yanfa'unakum au yadurrun? Atau apakah mereka bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat?
Mereka sudah tidak bisa jawab lagi karena sudah pasti tidak bisa. Mereka hanya mengembalikannya. Qalu, mereka berkata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan bapak-bapak kami dulu, kadzalika yaf'alun, begitulah mereka berbuat. Berarti alasan mereka adalah nenek moyang. Ini yang mengakar di pikiran dan hati mereka. Ini yang fanatik, buta, yang mereka tidak bisa punya alasan sebenarnya. Apakah mereka mendengar ketika kalian berdoa? Dah pasti tidak mendengar. Apakah bisa memberikan manfaat? Dah pasti tidak bisa juga memberikan manfaat. Mereka tahu kalau patung-patung itu tidak mendengar. Mereka tahu kalau patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Tapi kenapa tetap mereka sembah? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Begitulah kami menemukan bapak-bapak kami, karena begitulah mereka berbuat. Berarti alasan mereka kenapa tetap menyembah patung itu padahal tidak mendengar, karena bapak kami dulu melakukannya. Alasan yang sama kita temukan pada umat atau pada masyarakat yang tinggal di kota Mekah ketika Nabi kita diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis jawabannya adalah sama. Seperti umpamanya dalam surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jadi dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Berarti apa yang dibawa oleh Rasul kita, ikuti itu. Kalau Rasul kita mengajarkan la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah, kalau Nabi kita mengajarkan itu, ikuti itu. Tapi apa kata mereka? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami hanya bisa mengikuti apa yang kami dapatkan dulu dari bapak-bapak kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Itu sesungguhnya adalah ajakan-ajakan syaitan yang mengajak mereka menuju neraka sa'ir, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama ndak alasannya tadi itu? Dari dulu ternyata sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sampai hari ini pun masih ada ndak alasan itu? Ketika diajak kepada akidah yang benar, ketika diajak kepada akidah yang lurus, agar bisa meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi. Dan ternyata alasannya sama saja. Jak dulu aja ditulangnya, tibonya kini nak mau bajinya. Berarti alasannya jak dulu tuh sama dengan wajadna aba'ana. Apakah memang ada satu kepastian yang dulu itu memang harus seperti itu dan itu yang paling betul dan tidak boleh berubah? Kita punya timbangan. Kita punya timbangannya, dan timbangannya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Dari dua poin ini saja kita sudah nampak betapa sulitnya mereka menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu mereka menyembah patung, dan patung itu berasal dari sejarahnya orang-orang yang saleh. Sekarang barangkali orang tidak menyembah patung, tapi bisa saja menyembah orang yang saleh yang sudah mati. Menyembah dalam artian apa? Menyembah dalam artian menggantungkan harapan kepada mereka-mereka yang sudah
yang sudah wafat hanya karena dianggap dialah orang yang soleh yang pantas untuk kita jadikan wasilah untuk menuju Allah. Karena dengan adanya wasilah itu maka akan semakin cepatlah doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kami tidak menyembahnya Pak Ustaz, tetap kami menyembah Allah, tapi perlu ini. Sama juga lah dengan ungkapannya orang-orang jahiliyah, kami tetap menyembah Allah, tapi ini hanya untuk yuqarribuna ilallahi zulfa, supaya ia bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama enggak logikanya kira-kira yang mereka lakukan? Sama persis. Cuma ini patung, ini adalah kuburan. Kita kalau bicara ini kadang dianggap pula dilarang untuk berziarah. Sama sekali tidak. Berziarah itu sunnah Nabi. Sudah sering kita sampaikan. Yang dipersoalkan bukanlah ziarahnya. Yang dipersoalkan adalah apa yang dilakukan pada saat berziarah. Kalau kita coba untuk menyampaikan, kalau seandainya yang dilakukan adalah begini, menjadikannya bertawassul, tempat sebagai wasilah agar doa kita didengarkan oleh Allah, atau menitipkan doa kepada dia yang ada di dalam kubur, berarti itu satu kesalahan. Kalau dicoba untuk menyampaikan itu salah, akan ada muncul alasan kami mendapatkan bapak-bapak kami dulu seperti itu. Maka alasannya sama. Oleh karena itu kita perlu timbangannya. Kita harus punya timbangan. Tidak boleh saling menyalahkan. Kita bukan saling menyalahkan. Dan bahasa tidak boleh saling menyalahkan itu juga tidak betul. Karena saat kita menyalahkan orang lain menyalahkan kita juga. Maka perlu timbangan. Apa timbangannya? Al-Quran. Itulah dalil. Jadi kalau orang ribut-ribut bicara harus ada dalil, ya memang harus ada. Sebagai timbangan. Sekarang contoh begini. Kalau ada sekantong buah rambutan. Menurut saya, sekantong ini 2 kilo. Menurut tuan-tuan, oh enggak, itu bukan 2 kilo, itu 1 kilo. Enggak, ini 2 kilo. Yang ini 1 kilo. Gimana cara biar tahu? Cari timbangan. Nah, ini timbangannya. Coba letakkan sini, letakkan sini. 1 kilo kah? 2 kilo. Setelah ditimbang, ternyata sekilo. Apakah saya harus bertahan tetap 2 kilo? Nyola bertimbang mah. Timbangan ini sekarang apa? Quran, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ini bilang boleh, ini bilang tidak boleh. Akan berseteru terus sampai kiamat. Lalu timbangannya mana? Balikkan kepada Quran, balikkan kepada Sunnah. Itu arti kembali kepada Quran dan Sunnah. Oh, bagaimana dengan pendapat para ulama? Bagaimana dengan pendapat para ulama? Pendapat para ulama boleh kita ambil asal sesuai timbangan. Kan yang bilang 1 kilo tadi, menurut Fulan 1 kilo, menurut si Fulan 1 kilo, menurut si Fulan ini 2 kilo, Fulan ini 2 kilo juga. 2 bilang 2, 1 bilang 1, 2 bilang 1 kilo. Sekarang setelah ditimbang, kalau kita ikut yang 1 kilo tidak apa-apa, karena dia yang cocok dengan timbangan. Tetapi memegang perkataan, oh si Fulan itu kan sudah bilang 1 kilo, maka dia mesti 1. Tidak bisa. Ini maksud bahwa perkataan ulama bukan dalil. Ini maksudnya. Jadi qaulul ulama laisa dalilan. La yuhtajju biha walakin yuhtajju laha. Jadi pendapatnya para ulama bukan sebagai hujjah.
tetapi mesti dicarikan dalil untuk hujahnya. Itu. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ini boleh, mana dalilnya? Ketika Abu Hanifah berbeda sama Imam Syafi'i, dia bilang tidak boleh. Lalu, apakah masing-masing akan bertahan dengan pendapat imamnya? Tidak. Cari timbangannya. Mungkinkah imam salah? Mungkin, karena dia manusia. Oh, Pak Ustaz tidak menghargai ulama nomor itu. Bukan tidak menghargai ulama, karena yang maksum itu hanya Rasul. Yang menyalahkan ulama itu bukan kita. Yang menganggap bahwa pendapat sepulan itu kurang benar, ulama juga, karena dia yang kuat dalam timbangan itu. Kita bisa membaca bagaimana pandangannya para ulama. Coba kalau saya mau kasih contoh umpamanya. Imam Syatibi menyampaikan satu pandangan Imam Malik. Imam Malik cenderung mengatakan bahwa puasa 6 Syawal itu makruh. Sementara mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah mengatakan puasa 6 Syawal sunnah. Sekarang satu bilang makruh, satu bilang sunnah. Apakah dua-duanya betul? Sekarang cari timbangan. Cari timbangannya. Ada Quran, ada hadis. Oh, ternyata yang lebih sejalan dengan timbangannya adalah mayoritas ulama. Oh, kalau begitu kita mengambil pendapat mayoritas karena itu yang sesuai dengan dalil. Jadi bukan berarti oh ini sunnah karena Imam Syafi'i bilang sunnah. Oh ini sunnah karena Imam Ahmad bilang sunnah. Bukan itu. Ini sunnah menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i, karena itu yang sejalan dengan dalil. Dan pada saat itu juga kita akan bisa menolak pendapat Imam Malik karena itu tidak sejalan dengan timbangannya. Ketika kita meninggalkan pendapat Imam Malik, apakah berarti kita sedang tidak menghargai Imam Malik? Ketika kita tinggalkan pendapat Imam Malik, karena setelah ditimbang ternyata itu tidak sesuai dengan timbangannya, apakah berarti kita sedang tidak menghargai Imam Malik? Tidak sama sekali. Karena Imam Malik pun tidak mau diikuti jika pendapatnya salah. Nah, jadi kembali kepada Quran Sunnah itu bukan berarti meninggalkan ulama. Kita wajib ikut ulama. Tetapi yang diikuti ulama yang memang sejalan dengan sunnah. Nah, bisa dipahami kan? Ini yang harus didudukkan. Karena banyak orang berdebat habis waktu dalam persoalan ini. Tidak menghargai ulama, tidak menghargai mazhab. Memang bisa kembali pada Quran Sunnah. Padahal cuma terjemahan. Macam-macam nanti itu. Pahami hakikatnya baik-baik. Sekarang, saya kasih contoh lain. Abu Hanifah punya pendapat, cenderung ingin mengatakan dalam pendapatnya bahwa kalau kita berwudu itu tidak mesti tertib. Mau basuh muka dulu, mau tangan dulu, pokoknya semua anggota tubuh terbasuh semuanya. Walaupun mana yang dahulu, mana yang kemudian. Abu Hanifah mengatakan sah wudunya. Karena bukan syarat, bukan rukunnya. Tapi oleh jumhur tertib sesuai dengan yang ada di ayat. Fagsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu bi ru'usikum, rambut, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Oleh jumhur ulama
At-tertib itu mesti. Oleh Abu Hanifah tidak. Berbeda. Sekarang gimana caranya? Cari timbangannya, cari dalilnya. Kepada apa mereka mendalilkan pendapatnya? Jadi kita tertib berwudu itu bukan karena Imam Syafi'i bilang seperti itu, enggak. Tapi karena pendapat Imam Syafi'i lebih sejalan dengan dalil. Kita tinggalkan pendapat Abu Hanifah bukan karena kita benci pada Abu Hanifah, tapi karena dalam masalah ini pendapatnya agak jauh dari dalil yang diyakini oleh jumhur ulama. Nah, oleh karena itu tidak ada cerita kita mungkin paham Islam kalau tidak melalui ulama. Tetapi bukan ulamanya yang jadi apa namanya itu untuk dipanatikkan, tetapi adalah pendapat mereka yang harus selalu diukur dengan dalil-dalil yang ada. Mana yang sejalan, itulah ulama yang kita ikuti. Maka kita ingin semua orang menghargai semua ulama, dan kita bisa menghargai semua ulama, bahkan bisa mengikut ulama manapun, asalkan memang itu yang sesuai dengan dalil. Justru terkadang orang-orang yang menganggap, orang-orang yang tidak mengikuti ulama, justru mereka yang kadang-kadang tidak menghargai para ulama, karena mereka cenderungnya hanya ingin ikut satu ulama saja. Ada orang yang mengajak untuk hanya bermazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang dari dulu sampai hari kiamat yang sampai hidupnya hanya dalam mazhab Syafi'i selamanya. Ada. Karena orang-orang yang ngaku Syafi'i itu pun ternyata banyak yang mereka tidak melaksanakan. Apa contohnya? Imam Syafi'i mengatakan zakat fitrah wajib pakai beras. Bukan beras, wajib pakai makanan pokok. Tuh. Coba tanya yang ngaku-ngaku Syafi'i itu nanti. Kemarin bayar zakat fitrah pakai apa? Oleh Imam Syafi'i, pendapatnya istri seorang muslim wajib bercadar. Nah, coba yang ngaku Syafi'i itu. Maka tidak ada orang yang sampai mati semua yang diikutinya adalah pendapat. Tidak ada. Karena Imam Syafi'i sendiri ternyata dia punya dua pendapat. Imam Syafi'i sendiri meninggalkan pendapat lama. Sekarang kalau ada pendapat lama, ada pendapat baru. No itu. Terus yang lama? Jadi ikhwati fillah, pahamilah masalahnya baik-baik. Kadang habis waktu kita berdebat tapi tidak menghasilkan apapun. Oleh karena itu, kembali kepada Quran dan Sunnah, bukanlah meninggalkan para ulama, justru kita menghargai semua ulama, yang mana saja mereka kita bisa ikut. Mungkin dalam masalah ini Imam Syafi'i lebih kuat, ikut dia. Dalam masalah tertentu Imam Ahmad lebih kuat, ikut dia. Kuat di sini dalam artian menurut bukan kita, menurut para ulama juga yang mencoba untuk menimbang pandangan-pandangan ulama melalui Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita jawab dulu suara azan insyaallah, nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi poin yang kedua tadi, mereka fanatik kepada peninggalan apa yang dulu telah diajarkan oleh bapak-bapak mereka, datuk-datuk mereka, sulit untuk mereka tinggalkan. Ternyata di sini disebutkan sebuah hadis di mana syaitan itu, kata Rasulullah SAW, memang akan selalu membisik-bisikkan hal itu. Ketika seseorang ingin berislam, maka syaitan akan berkata, "Tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa aba'a abaik abai." Jadi katanya syaitan itu nanti akan membisikkan, apakah kamu akan berislam? Apakah kamu akan meninggalkan agamamu? Meninggalkan agama nenek moyangmu? Lalu fa'asahu, orang tadi mendurhakai syaitan, iblis. Fa'aslama, lalu dia tetap Islam. Lalu kata Rasul, ketika datang jalan untuk berhijrah, kalau sudah tidak bisa dihalangi untuk Islam, nanti kan ada saatnya hijrah. Lalu kata Rasul, syaitan itu nanti membisikkan lagi, tuhajir
wa tada'u ardak wa sama'ak, kamu tinggalkan negeri kampungmu sendiri. Jadi yang selama ini kamu tinggal di situ, apakah kamu akan meninggalkan itu? Dan ternyata dia tetap bisa berhijrah. Nanti ketika ada jihad, iblis pun atau setan ngomong lagi, tujahid, apakah kamu akan berjihad? Itu adalah jihad, perjuangan yang mungkin saja kamu akan terbunuh. Jadi selalu dicoba dipengaruhi. Ternyata dia tetap berjihad. Kata Rasul, faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allah. Siapa yang melakukan tadi benar-benar karena Allah. Kamu Islam juga katanya. Kamu tinggalkan agama nenek moyangmu, ternyata Islam juga dia. Kamu jihad, jangan-jangan nanti kamu mati tapi berjihad juga dia. Andai kan itu dia kerjakan benar-benar karena Allah, haqqan 'ala Allah azza wa jalla ayyudkhilahul jannah, maka pantaslah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Faman qatala kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Siapa yang berjihad, berjuang benar-benar karena Allah juga, maka pantas pula Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Jadi ketika kita mampu melawan itu benar-benar karena Allah, maka pantas balasannya adalah surga. Karena akan banyak orang nanti yang tidak jadi melakukan. Ndak bobok lainnya. Itu kau jodoh lu mah disubuh ada ayah awak tu kau tinggalnya. Contoh-contoh ndak sebut malung kali lah jale contoh rumah. Lah banyak contoh. Kan bobok je lainnya. Ndak tolok dek meninggal. Justru yang dilakukan adalah menuduh orang-orang yang melarang tadi sebagai orang-orang yang ekstrim lah namanya. Diberilah gelar-gelar yang macam-macam. Nah, kalau memang tidak siap untuk meninggalkan perbuatan yang ternyata itu adalah salah menurut timbangan, jangan-jangan itu adalah membuat dia tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diutus, kana minat tuham, di antara tuhmah, tuduhan yang diarahkan kepada Nabi ketika itu adalah annahu kana yad'u ila khilafi ma ahadu alaihi al-aba. Dia itu adalah mengajak kita kepada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Itulah salah satu dari tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, kenapa mereka mengingkari mauqifu ahli kitab al-musanid lil wathaniyah, sikap yang ditunjukkan oleh ahlul kitab di mana dia membantu wathaniyah tadi, membantu penyembahan terhadap berhala. Jadi ahlul kitab itu ikut membantu juga karena tidak sejalan juga dengan dia. Ahlul kitab Nasrani, dia sudah mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Orang Yahudi sudah menganggap pula bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Sekarang datang Rasul bawa ayat lam yalid wa lam yulad. Dia tidak hasil dari kelahiran dan dia juga tidak beranak. Berarti ayat ini menolak keyakinan mereka. Makanya ahlul kitab pun menentang. Sebab ahlul kitab sendiri ternyata kena juga oleh ajaran Nabi. Orang musyrik kena pada sisi supaya mereka jangan menyembah berhala, tapi yang disembah hanyalah Allah. Sedangkan ahlul kitab kena dari sisi mereka menganggap bahwa ada orang-orang yang diangkat menjadi anak Tuhan. Dukungan inilah yang membuat mereka semakin merasa kuat pula untuk menentang
apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ketika terjadi perang Ahzab, makanya namanya perang Ahzab. Itu orang-orang kafir musyrik itu meminta ahlu kitab untuk ikut membantu mereka. Maka koalisi Ahzab itu kan kumpulan dari banyak-banyak partai. Jadi koalisi partai. Hizbut kan artinya partai kan, tapi bukan partai yang sekarang. Partai dulu ada partai musyrik, ada partai ahlul kitab, partai Yahudi, partai Nasrani. Mereka menyatu, maka disebut dengan Ma'arakatu Ahzab. Ini yang juga luar biasa. Nabi menghadapi mereka. Jadi itu menjadi kekuatan tersendiri. Sedangkan yang berikutnya adalah saytaratul a'raf wal awaid al-qabaliyah. Mereka memang dikuasai oleh al-a'raf. A'raf itu tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan kabilah. Kebiasaan kabilah itu memang adalah yang paling dihormati itu adalah petinggi suku. Kalau yang sudah bicara petinggi sukunya, petinggi kabilahnya, itu akan sangat didengar. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sadatana itu pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Tapi ternyata yang jadi nabi ini bukan dari ini dia, bukan dari pembesar. Bukan merupakan pemimpin kabilah, enggak. Memang nabi adalah dari kabilah yang terpilih, betul? Karena kabilah terpilih itu adalah Quraisy. Maka Nabi sebab juga mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu memang yang pantas adalah dari Quraisy. Karena itulah dulu yang paling ini. Cuma Nabi sendiri bukan dia pemimpinnya. Nah, karena yang jadi nabi ini dianggap orang biasa saja, dia tidak mau memimpin. Sementara tradisi kabilah mereka adalah mereka hanya bisa menerima, mendengar dari petinggi suku atau kabilah. Itu ternyata juga menjadi satu alasan kenapa mereka menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diceritakan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, salah satu dari yang memang dulu menentang dakwah Nabi kan, itu satu ketika Rasul berpapasan, dia dan Abu Jahal. Jadi ada Mughirah ibn Syu'bah, ada Abu Jahal. Kepada Abu Jahal Rasul berkata, "Ya Abul Hakam, halumma ilallah." Wahai Abul Hakam, dia kan namanya panggilannya Abul Hakam, kunyahnya. Halumma ilallah. Ayo kita menyembah Allah, menuju Allah. Wa ila rasuli, dan menuju Rasulnya. Ini ad'uka ilallah. Saya mengajakmu untuk menyembah Allah. Saya beriman kepada Allah. Waqala Abu Jahal, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina? Tidak akan berhenti mencaci maki Tuhan-Tuhan kami kan? Jadi dia tidak mau untuk menerima. Dia mengatakan, wallahi, kalaulah saya tahu apa yang kamu bawa itu adalah benar, matabi'tuka, tetap saya tidak akan mengikuti kamu. Jadi kok tentu dah dan hanya dan ruang sawi joko topik ruangnya ndak akan ikut ini. Karena yang menyampaikan adalah orang yang biasa, dan Abul Hakam sangat tidak menerima. Lalu kata Mughirah bin Syu'bah, dia menghadap kepada saya. Ini berdua tadi kan? Setelah Abul Hakam, dia menghadap kepada Mughirah ibnu Syu'bah, dan dia menyampaikan hal yang sama. Inni la u'allimu anna ma yaqulu haq. Sungguh saya tahu la a'lam, apa yang dia katakan itu adalah benar. Walakin Bani Qusay qalu, tapi kabilah Bani Qusay mereka mengatakan, ada semboyan mereka,
Final hijaba, final nadwa, final liwa, final siqaya. Jadi itu satu kabilah yang punya kelebihan yang sangat banyak sekali. Sampai nanti siqaya itu memberikan minum haji. Liwa itu bendera Arab itu ada di tangan mereka. Kalau mereka minta makan akan dikasih makan. Lalu ketika ditanya minna nabi daya wa nabi, ternyata tidak. Seharusnya nabi itu dari mereka, karena mereka sebutkan kebaikan yang berbagai macam banyak. Kebaikannya pada negeri Arab itu Makkah itu banyak sekali. Tapi ternyata apakah nabi itu seharusnya dari kita, tapi apakah itu dari kita? Ternyata tidak. Nah, karena bukan dari mereka, maka fala wallahi la af'al. Demi Allah saya tidak akan melakukannya. Berarti ajakan menuju Allah tidak akan dia lakukan. Kenapa? Karena yang menyampaikan tadi bukan dari orang-orang yang terpandang dari kabilah mereka. Tradisi kabilah inilah yang dimaksud pada poin yang keempat ini, sehingga membuat mereka begitu mengingkari dakwanya Rasul. Yang terakhir dikatakan di sini, kenapa mereka menentang? Hirsuhum ala masalihihim wa makanatihim wa ta'sirihim ala al-Arab. Ambisi mereka untuk tetap menguasai Arab. Jadi kedudukan mereka dikiranya nanti kalau mereka sudah masuk Islam, kedudukan mereka di tengah-tengah kabilah Arab itu akan hilang. Inilah dugaan yang salah itu. Karena Nabi mengajak mereka untuk berislam bukan untuk menggantikan mereka dalam kekuasaan. Maka kalau kita pun mengajak orang kepada kebenaran bukan untuk menggantikan tujuan-tujuan kekuasaan, memang untuk meluruskan kesalahan agar semua berada pada kebenaran. Biarlah dia tetap jadi itu, biarlah dia tetap yang memimpin kabilah. Yang penting dia berada pada kebenaran, kan itu. Maka fokusnya dakwah Nabi itu mengajak orang pada kebenaran, bukan dia yang ingin menguasai. Jadi kan mereka khawatir, ini kalau semua kita beriman nanti, berarti Nabi yang akan menjadi benar. Sedangkan ditawarkan kepada Nabi pun pemimpin itu tidak mau deh kan. Kan dulu datang kan orang-orang itu Utbah ibn Rabi'ah menemui Abu Talib. Kalau seandainya ponakanmu itu ingin harta, katanya, kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau yang keponakanmu ingin menjadi raja, kami angkat dia menjadi raja. Asalkan dia tinggalkan dakwahnya. Tapi ternyata kan Nabi bilang tidak. Itu artinya dakwah Nabi bukan untuk kepentingan duniawi. Dakwah Nabi tujuannya adalah ukhrawi, supaya petinggi-petinggi kabilah tadi berada pada kebenaran dan mereka akan tetap menjadi pemimpin di kabilahnya. Yang penting mereka adalah bisa menerima Islam. Cuma mereka salah duga. Dikiranya dakwah Nabi itu akan bertentangan nanti dengan kemaslahatan dan kedudukan mereka atau pengaruh mereka di tengah-tengah masyarakat Arab. Barulah mereka sadar ketika Fathu Makkah, barulah semuanya menyadari kalau dakwah Nabi ternyata memang bukan untuk mengganggu soal kedudukan mereka. Bahkan tidak pun mereka masuk Islam tidak apa-apa. Udah kan. Izhabu kata Rasul wa antumut tulaqa. Kan Nabi itu kan dikumpulkannya orang itu kan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan saya lakukan terhadap kalian sekarang? Nabi nanya seperti itu. Ternyata Nabi pun izhabu wa antumut tulaqa. Baiklah kalian bebas. Berarti Nabi kan tidak memaksa untuk masuk Islam kan? Karena memang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi ternyata berbondong-bondong pula lah orang masuk Islam. Maka beda derajat keislaman setelah Fathu Makkah dengan sebelum Fathu Makkah. Jadi ada urutan-urutan peringkat
apa namanya itu, kemuliaan mereka di mata Rasul itu ada. Yang tertinggi yang di awal-awal keislaman. Itu as-sabiqunal awwalun. Terus nanti ada yang beda lagi antara sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Ada lagi bedanya antara yang sebelum Fatu Makkah dengan yang sesudah Fathu Makkah. Tetap mulia karena menjadi muslim, tapi beda dengan yang berislam dari awal. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Saya ingin akhiri dengan sebuah ayat sebagai gambaran dari apa yang tadi dikatakan. Wa qalu, mereka mengatakan begini, inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Kalau kami mengikuti petunjuk dan ikut bersama kamu, nutakhattaf min ardina, nanti kami akan jadi seolah-olah akan dikucilkan, akan nanti diusir dari kampung kami. Itu yang terbayang oleh mereka. Ketakutan itulah sehingga mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi. Tapi ternyata sama sekali dakwah Nabi bukan untuk dunia. Ini juga yang harus jadi pelajaran. Apapun dakwah hari ini bukan untuk mengejar dunia, apalagi jabatan. Maka kadang-kadang pendakwa-pendakwa kalau sudah dapat jabatan, kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang signifikan. Itu bisa merusak keikhlasan, merusak niat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barangkali sampai di sini kajian sirah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk semakin mencintai dakwah Nabi dan semakin mencintai sunnah yang didakwakan oleh beliau. Apa yang terjadi penentangan pada masa dahulu bisa juga terjadi pada masa sekarang. Bahkan alasan-alasan penentangannya pun bisa jadi sama. Karena bisa saja sejarah itu berulang tapi di tangan orang-orang yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup dengan iya. Memilih yang mudah itu manhaj Nabi. Tidaklah Nabi dihadapkan kepada dua perkara illa ikhtara aisarahuma, kecuali dia memilih yang lebih mudah dari yang dua itu. Malam yukhalif. Nah, ini kata kunci. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ambil yang mudah. Mengambil yang mudah tadi itu konsepnya apa? Jangan konsepnya adalah selera. Kalau konsepnya selera, tidak bisa. Berarti timbangannya salah. Maka jangan sampai mengambil mudah itu ikhtiyarul aisar, memilih yang lebih mudah, itu sebabnya adalah al-hawa, itu tidak dibolehkan. Ketika bertentangan atau berbeda awal Ramadan, Cik bilang Senayan, Cik bilang Selasa. Selasa aja lah ini. Nanti berbeda pula Idul Fitri, Senin Selasa, Senin aja lah ini. Itu Cik aman. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka jangan, bukan bisa babil hawa, tapi pertimbangannya adalah syar'i. Karena memang agama datang untuk mempermudah, datang untuk memudahkan kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, dulu ada sahabat yang luka di kepalanya, dan ketika itu musim dingin. Sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li min rukhsah, apakah kamu bisa menetapkan saya bisa mendapatkan keringanan rukhsah biar saya tidak mandi?
cukup tayamum? Kata kawannya, enggak. Enggak. Mandi. Apa lo ada tayamumnya? Bisa mandi mana? Padahal kepalanya luka. Mandi dia dan ternyata mati. Mati. Marah Nabi. Apa kata Rasul? Ala tas'alu. Sebelumnya Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Nanti Allah juga akan membunuh mereka. Itu kan bahasa, jarang Nabi mengucapkan bahasa seperti itu. Ala tas'alu. Kenapa tidak nanya-nanya dulu? Fa inna syifa'al 'ayyis su'al. Karena obat dari ketidaktahuan itu, kebodohan itu adalah ada yang bertanya. Nah sekarang ada dua pandangan. Satu bilang enggak. Satu bilang ada rukhsah. Yang mana diikuti? Ambil yang ringan, yang rukhsah. Itu maksudnya. Kenapa pilih yang rukhsah? Karena dia punya alasan. Apa alasannya? Sakit. Ada luka di kepala. Nah, ketika ada dua pandangan berbeda, Nabi pun konsepnya illah tara aisarahuma. Kecuali Nabi memilih mana yang lebih mudah di antara yang dua itu. Tapi kata kuncinya, malam yukhalif kitab Allah. Selama tidak bertentangan dengan kitab Allah, Al-Quran, dan juga tentu tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan semoga Allah selalu membuka hati kita dan memberikan semangat untuk tetap belajar mendapatkan ilmu dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama